Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. 7 peninggalan para nabi yang menggemparkan. Keberadaan para nabi pada zaman dahulu bisa ditelusuri melalui kitab-kitab yang menerangkan beragam kisah kehidupannya. Selain itu, kita bisa melacak juga benda-benda peninggalan para nabi yang masih ada hingga saat ini. Inilah 7 peninggalan para nabi yang menggemparkan dunia, bahkan menjadi incaran para arkeolog. 1. Kapal Nabi Nuh. Bahtera atau kapal Nabi Nuh disebutkan dalam Alkitab, mendarat di pegunungan Ararat Turki, setelah 150 hari berada di dalam air. Pada tahun 2010, sekelompok penjelajah yang berafiliasi dengan NAMI, kelompok Kristen Evangelis yang berbasis di Hong Kong, mengatakan, mereka menemukan jejak kapal kuno di Gunung Ararat. Namun, klaim penjelajah NAMI ini ditentang oleh komunitas ilmiah. Seorang pemburu bahtera dari California mempercayai ada bukti bahwa kapal Nabi Nuh dan penumpangnya benar-benar mendarat di Gunung Ararat. Profesor Raul Esperante, dari Geoscience Research Institute, adalah satu dari 108 ilmuwan dari seluruh dunia yang melihat bukti terkait tempat pendaratan kapal Nabi Nuh tersebut. Esperante pernah membahas hal ini dalam Simposium Internasional Gunung Ararat dan Bahtera Nuh di Agri, Turki. Tujuan saya mengunjungi situs di sekitar gunung tersebut untuk menemukan tanda-tanda terkait peristiwa bencana di masa lalu, jelas Esperante. Dikutip dari laman Ancient Origins. Pada April 2010, arkeolog dari NAMI melaporkan, mereka menemukan sebuah bahtera yang mereka yakini, 99,9% adalah Bahtera Nuh. Menurut laporan The Epoch Times, tim yang beranggotakan 15 peneliti itu melakukan pencarian di Turki Timur, dan mengklaim menemukan bahtera tersebut di Gunung Ararat, dengan ketinggian 3.962 meter di atas permukaan laut. Tidak 100% itu Bahtera Nuh, tapi menurut kami itu 99,9%. Kata salah satu anggota tim yang merupakan seorang pembuat film dokumenter, Wing Cheung Yeung. Bahtera itu memiliki beberapa ruangan yang digunakan untuk kandang hewan. Namun ada juga yang berpendapat, ruangan itu untuk menyimpan senjata atau makanan. Tim pencarian dan saya pribadi memasuki struktur kayu tinggi di atas gunung. Struktur itu terbagi menjadi ruangan-ruangan berbeda. Kami yakin struktur kayu yang kami masuki itu adalah struktur yang sama dalam catatan sejarah, dan perahu kuno yang sama yang ditunjukkan oleh penduduk setempat, jelas anggota NAMI, Men Fai Yuen. Tim mengklaim menggunakan penanggalan karbon untuk mengetes kayu tersebut, dan diketahui kayu itu berusia 4.800 tahun, waktu yang sama dengan perkiraan kapal tersebut terapung. Esperante mendesak ada kerja ilmiah yang serius untuk mendukung klaim tim NAMI dengan bukti empiris yang lebih luas. 2. Istana Nabi Daud. Arkeolog mengklaim telah menemukan situs peninggalan Istana Nabi Daud di Khirbet ke Java.
Arkeolog yang terlibat dalam penggalian situs bersejarah tersebut berasal dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Khirbet Qeiyafa merupakan situs kota kuno yang berada di dekat kota Beit Shemesh dan berjarak sekira 20 mil dari Yerusalem. Temuan dua bangunan kuno ini merupakan yang terbesar yang pernah ada di abad ke-10 pada masa kejayaan kerajaan Yehuda. Kota benteng di Yehuda ini dipercaya telah ada sejak masa Nabi Daud dan dikenal dengan nama kota Alkitab Syaraim. Salah satu bangunan yang diidentifikasi oleh para peneliti, termasuk Profesor Yossi Garfinkel dari Hebrew University dan Saar Ganor dari Israel Antiquities Authority, mengungkap istana Nabi Daud dan struktur lainnya digunakan sebagai gudang kerajaan besar. Khirbet Qeiyafa merupakan contoh terbaik untuk tanggal sebuah kota benteng dari zaman Nabi Daud. Bagian selatan istana besar yang diperpanjang meliputi area 1000 meter persegi, ungkap peneliti, seperti dikutip Science Daily. Lebih lanjut peneliti mengungkapkan, terdapat dinding yang bertengger dekat istana sepanjang 30 meter. Selain itu, di sekeliling istana terdapat ruangan di mana berbagai instalasi ditemukan, seperti industri logam, perkakas tembikar khusus, dan fragmen perkakas, alabaster yang diimpor dari Mesir. Istana ini terletak di pusat situs, dan mengontrol semua rumah yang lebih rendah. Dari istana, seseorang bisa memiliki jarak pandang yang sangat baik untuk melihat ke objek yang jauh. Jarak pandang ini misalnya melihat ke Laut Tengah di barat, ke Pegunungan Hebron, dan wilayah Yerusalem di bagian timur. Lokasi istana ini juga ideal untuk mengirim pesan melalui sinyal-sinyal api. Namun sayang, banyak bagian istana ini yang hancur sekitar 1400 tahun lalu, ketika sebuah rumah pertanian dibangun di wilayah tersebut, di periode Bizantium. 3. Tabut Perjanjian Nabi Musa. Allah Azza wa Jalla telah mengutus Nabi Musa ke langit ke-7, dan ketika Nabi Musa kembali, beliau membawa tabut perjanjian untuk para umatnya saat itu. Pada 1982, Ron Wyatt yang berprofesi sebagai arkeolog, mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Goa Yeremia. Wyatt mengaku, banyak mengalami kejadian supranatural pada saat menemukan tabut itu. Ia dan anggotanya mengaku tidak berani membuka tabut tersebut. 4. Penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Dalam kisahnya, dijelaskan bahwa Nabi Musa pernah dikejar oleh bala tentara Fir'aun sampai ke Laut Merah, dan atas pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka dengan tongkatnya, Nabi Musa mampu membelah lautan dan juga melenyapkan tentara Fir'aun dalam sekejap. Pada tahun 1998 silam, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di desa Laut Merah, yang diduga roda kereta tersebut adalah milik Fir'aun. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt bersama beberapa tim peneliti juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan lainnya yang didapat Wyatt adalah ditemukannya poros roda dari salah satu kereta kuda yang telah tertutup batu karang, dan ditemukan juga roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Temuan-temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa kerangka tersebut merupakan bagian dari kerangka kereta tempur bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. 5. Kitab Injil Barnabas. Menurut kantor berita ABNA, belum lama ini, pemerintah Turki mengumumkan tentang penemuan kitab Injil asli Barnabas. Barnabas sendiri adalah murid pertama Nabi Isa Al-Masih. Hal yang tentu saja mengejutkan banyak pihak.
termasuk kubu Vatikan gereja itu sendiri. Sebagaimana diberitakan oleh Daily Mail, Basij Press, dan National Turk, bahwa Injil Barnabas asli tersebut ditemukan pada tahun 2000 lalu di Turki. Namun sengaja ditutupi oleh pemerintah Turki selama lebih dari 12 tahun. Dan baru sekarang dibeberkan ke publik. Lembaran-lembaran kulit hewan itu ditulis dengan huruf Syriak, dengan dialek bahasa Aram. Bahasa yang sama seperti bahasa yang umum dipakai pada masa Nabi Isa. Pemerintah Turki meyakini bahwa kitab kulit hewan tersebut adalah Injil Barnabas orisinal. Hal yang menarik dari kitab Injil Barnabas asli asal Turki tersebut menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah disalib, dan terdapatnya ayat-ayat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar serta pengakuan tentang kehadiran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan itu terdapat pada bab 41 dari kitab Barnabas yang ditemukan di Turki tersebut. Berikut ini terjemahannya. Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar, dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kitab yang masih menjadi perdebatan tersebut, disebutkan kini disimpan di Justice Palace, Ankara, Turki dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap dan keamanan maksimal. 6. Situs peninggalan Nabi Ibrahim. Jejak-jejak situs yang pernah menjadi saksi dakwah dan perjuangan dari Nabi Ibrahim ini masih bisa ditelusuri hingga kini. Berikut beberapa situs penting bersejarah tersebut. Situs pembakaran. Lokasi ini diyakini sebagai tempat yang digunakan oleh Raja Namrud untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api. Situs ini terletak di Urfa, Turki. Tak jauh dari lokasi ini pula, diklaim tempat kelahiran Ibrahim. Kisah pijakan membangun Ka'bah. Makam Ibrahim adalah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Ismail. Di atas tempat inilah, Ibrahim membangun Ka'bah hingga tinggi. Ismail bertugas memberikan batu kepada sang ayah. Batu tersebut diperoleh dari 5 pegunungan yang berbeda, yakni Hira, Tubair, Labnaan, Sinai, dan Jabal Hair. Lokasi Hijr Ismail. HTM atau yang dikenal pula dengan Hijr Ismail, merupakan lokasi tempat Ibrahim membangun peristirahatan untuk istrinya, Bunda Hajah dan sang anak, Ismail. Tempat ini berbatasan langsung dengan Ka'bah. 7. Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Salah satu peninggalan para nabi yang menggemparkan arkeolog adalah Candi Borobudur yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Sulaiman, yang diberikan keistimewaan dengan kemampuannya menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya, atas izin Allah Azza wa Jalla, serta burung dan jin yang selalu mematuhi perintahnya. Banyak ulama dan ahli arkeolog mengatakan bahwa Candi Borobudur ini ada ketika zaman Nabi Sulaiman. Meskipun sampai sekarang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama dan para arkeolog lainnya. Demikian 7 peninggalan para nabi yang masih terlihat hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.